studi kasus penerapan perundangan K3. Kasus yang pertama, ledakan boiler. Investigasi awal terjadi ledakan boiler akibat tekanan tinggi, safety valve tidak berfungsi, sertifikat laik operasi sudah kadaluarsa, dan operator tidak kompeten. Kemudian identifikasi bahaya dan resiko. Bahaya yaitu tekanan tinggi dan kegagalan alat, risiko ledakan kematian dan luka bakar. Yang ketiga yaitu pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua, Permenaker Nomor per 01/Men/1988 tentang kualifikasi operator pesawat uap. Kemudian Permenaker Nomor per 02/Men/1982 tentang bejana tekanan. Kemudian penanggung jawab yaitu manajemen perusahaan dan pengawas teknis. Kemudian sanksi yaitu berupa pidana, denda, dan penghentian operasional. Kemudian pengendalian yaitu inspeksi berkala, sertifikasi alat dan operator, dan perbaikan sistem keselamatan. Kasus yang kedua yaitu keracunan pestisida. Investigasi awal, pekerja terpapar pestisida organofosfat akibat tidak adanya APD dan pelatihan. Kemudian bahaya dan risiko, bahaya bahan kimia beracun, resiko yaitu keracunan dan gangguan saraf, pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, kemudian Permenaker Nomor per 187/Men/1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya. Kemudian yang ketiga, Permenaker Nomor per 08/Men/7/2010 tentang alat pelindung diri. Tanggung jawab perusahaan perkebunan, sanksi denda dan sanksi administratif, kemudian pengendalian APD lengkap, pelatihan penyediaan MSDS. Kasus ketiga yaitu jatuh dari ketinggian. Investigasi awal, tidak tersedia alat pengaman seperti harness dan guardrail, serta tidak ada pelatihan kerja di ketinggian. Kemudian bahaya dan resiko, bahaya pekerjaan di ketinggian, risiko kematian, pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Permenaker Nomor 9 Tahun 2016 tentang K3 pekerjaan pada ketinggian. Tanggung jawab kontraktor proyek, terus sanksi penghentian proyek dan sanksi pidana, kemudian pengendalian yaitu penggunaan APD, pelatihan, dan SOP kerja. Kasus keempat yaitu kebakaran gudang. Investigasi awal, penyimpanan bahan kimia tidak sesuai standar dan tidak adanya sistem proteksi kebakaran. Bahaya dan resiko, bahayanya bahan mudah terbakar, resiko kebakaran dan ledakan. Pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Permenaker Nomor per 04/Men/1980 tentang APAR, Permenaker Nomor per 187/Men/1999 tentang bahan kimia berbahaya. Penanggung jawab perusahaan manufaktur, sanksi denda dan penutupan gudang, kemudian pengendalian, apart, ventilasi, pemisahan bahan kimia, dan pelatihan darurat. Kasus kelima, paparan debu silika. Investigasi awal, tidak dilakukan pengukuran debu, tidak ada respirator, dan tidak ada pemeriksaan kesehatan. Kemudian bahaya dan risiko, bahaya debu silika, risiko silikosis, pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja, dan Permenaker Nomor 8 Tahun 2010 tentang APD. Penanggung jawab perusahaan tambang, kemudian sanksi administratif dan pidana, dan pengendalian yaitu pengendalian debu, APD, dan medical check up. Kasus ke-6 yaitu kecelakaan forklift. Investigasi awal, tidak ada pemisahan jalur dan operator kurang memperhatikan keselamatan. Bahaya dan resiko yaitu bahaya alat berat, risiko tertabrak, pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Permenaker Nomor per 05/Men/1985 tentang pesawat angkat dan angkut. Penanggung jawab perusahaan logistik,
sanksi yaitu denda dan teguran, dan pengendalian yaitu pemisahan jalur, SOP, dan pelatihan. Kasus ke-7 yaitu sengatan listrik, investigasi awal, tidak dilakukan prosedur loto, dan sumber listrik tidak dimatikan. Kemudian yang kedua, identifikasi awal dan bahaya risiko yaitu bahaya listrik, risiko sengatan dan kematian. Kemudian pelanggaran yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 tentang K3 listrik di tempat kerja, penanggung jawab perusahaan dan supervisor, sanksi yaitu pidana dan denda, serta pengendalian yaitu penerapan loto, SOP, dan pelatihan teknisi. Nah, dari seluruh kasus tadi dapat disimpulkan bahwasannya kecelakaan kerja terjadi akibat kelalaian dan penerapan K3 seperti tidak adanya pelatihan, APD, SOP, dan pengawasan. Hal ini melanggar peraturan perundang-undangan dan dapat menimbulkan sanksi hukum bagi perusahaan. Kemudian saran yang pertama, menerapkan sistem manajemen K3 atau SMK3 secara menyeluruh. Yang kedua, melakukan pelatihan rutin bagi pekerja. Yang ketiga, menyediakan APD sesuai standar. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengawasan dan evaluasi berkala. Sekian dan terima kasih.